Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang hukum Gauss, ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar, ya, kita sudah membahas cara menghitung kuat medan listrik oleh sebuah kawat lurus panjang yang bermuatan listrik positif, ya, dengan menggunakan hukum Gauss. Sebagaimana yang telah kita bahas, ya, bahwa cara menghitung kuat medan listrik, ya, itu bisa menggunakan hukum Coulomb dan bisa juga menggunakan hukum Gauss. Di konten sebelumnya, kita menghitung kuat medan listrik oleh kawat lurus panjang yang bermuatan listrik positif dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, kali ini kita masih menggunakan hukum Gauss untuk menghitung kuat medan listrik, ya. Nah, kali ini adalah medan listrik oleh sebuah muatan titik. Ya, jadi ada bisa juga kita ini sebenarnya pendekatan ya. Muatan titik ini misalkan partikel ya, partikel yang kecil, misalnya partikel-partikel subatomik ya, eh, yang bermuatan listrik atau misalkan partikel penyusun atom ya. Nah, ini muatan titik ya, dengan atau bermuatan listrik positif Q. Nah, kita mau cari kuat medan listrik di sekitar muatan titik ini dengan menggunakan hukum Gauss. Ya, misalkan kita ingin tentukan kuat medan listrik di titik P ini yang berjarak R dari si muatan titik ini. Ya, kita ingin menghitung kuat medan listrik di titik P ini yang berjarak R dari si muatan listrik muatan titik ini. Ya, nah tentu sebagaimana di konten sebelumnya ya, langkah-langkah untuk menerapkan atau menggunakan hukum Gauss ya, ada beberapa. Yang pertama, membuat permukaan Gauss. Ya, kita harus membuat dulu permukaan Gauss. Yang kedua, menghitung flux totalnya. Ya, yang ketiga, menyelesaikan persamaan hukum Gauss. Ini pernah kita lakukan ya. Ini kita sudah terapkan di konten sebelumnya, tetapi itu untuk kawat lurus panjang yang bermuatan listrik positif. Nah, di konten ini adalah muatan titik. Ya, jadi silahkan kalian simak juga di konten sebelumnya. Itu kita sudah menggunakan langkah-langkah ini, tetapi pada kawat lurus panjang. Ya, baik. Kita mulai satu persatu ya. Kita mulai dari langkah awal dulu, yaitu membuat permukaan Gauss. Kalau di konten sebelumnya pada kasus kawat lurus panjang, ya, maka permukaan Gauss yang kita buat yang paling cocok adalah berbentuk silinder. Itu berbentuk silinder ya. Jadi permukaan Gaussnya berbentuk silinder yang eh, menutupi atau melengkapi kawat itu. eh, itu cocok ya untuk kawat. Nah, bagaimana kalau muatan titik? Bagaimana bentuk permukaan Gaussnya? Nah, untuk muatan titik, maka permukaan Gauss yang cocok untuk melingkupi muatan ini adalah permukaan Gauss berbentuk bola dengan R ini sebagai jari-jari bola ini ya. Jadi permukaan Gauss yang cocok untuk muatan atau untuk supaya mudah menghitungnya, maka supaya mudah menghitung kuat medan listrik akibat muatan titik ini, maka permukaan Gauss yang kita buat adalah permukaan Gauss bola dengan R ini sebagai jari-jari bola ini. Ya. Nah, berikutnya setelah kita membuat permukaan Gauss berbentuk bola yang melingkupi muatan Q ini, berikutnya kita menghitung flux total. Jadi garis-garis medan listrik yang menembus permukaan bola ini. Ya, tentu kalau kita ingin menghitung fluxnya ya, garis-garis medan listrik yang menembus permukaan, maka kita harus gambarkan dulu vektor medan listriknya dan vektor luasannya, vektor luas bidangnya atau permukaannya yang ditembus oleh medan listrik tersebut. Nah, kalau muatan listrik positif, ini kita sudah pernah bahas bahwa arah medannya itu radial keluar seperti ini. Ya kan? Jadi arah medan listriknya radial keluar seperti ini. Ya. Kemudian untuk vektor luasnya itu kan tegak lurus dari bidang.
Nah, maka kalau kita ambil di bagian sini, maka vektor luasannya ya ini juga sebenarnya mengarah radial juga ya, mengarah radial juga keluar sebagaimana vektor medan listrik ini. Ya, jadi untuk bola ini, untuk bola ya, vektor luas bidangnya atau luas permukaannya itu mengarah radial ya, keluar seperti ini. Kalau di bagian sini ya vektor permukaannya seperti ini atau sejajar dengan vektor medan listriknya ya. Jadi tegak lurus permukaan. Sehingga untuk menghitung flux, ya flux kan adalah eh, vektor medan listrik dot vektor luasnya ya, luas bidangnya. Secara definisi seperti ini ya kan. Sehingga ini kalau kita dotkan sama dengan besar vektor E kali besar vektor A, cos sudut yang terbentuk antara E dan A. Karena ini sejajar maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Ya. Maka cos 0 hasilnya 1, maka tinggal E kali A. Ya, E kali A. Nah, maka kalau kita ingin menghitung flux total, ya maka A ini kita gunakan ya eh, E ini sudah total dari garis-garis medan listrik yang menembus permukaan, E ini sudah totalnya ya. Sedangkan A adalah luas bola ini, luas permukaan bola, yaitu 4 pi r kuadrat. Ya kan? Oke. Sehingga flux totalnya adalah 4 pi r kuadrat kali E. Ya, E ini adalah total medan listrik yang menembus bola ini. Baik, inilah flux totalnya. Langkah berikutnya adalah, atau langkah terakhir, kita menyelesaikan persamaan hukum Gauss. Sebagaimana yang telah kita pelajari, ya ini tadi flux total ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa hukum Gauss itu menjelaskan bahwa flux total atau garis-garis medan listrik yang total yang menembus suatu permukaan, suatu bidang permukaan yang tertutup ya, itu sama dengan muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tadi di per epsilon 0. Muatan total ya Q ini, muatan titik ini ya, muatan listrik, muatan titik ini. Ini persamaan hukum Gauss, kalau kita lanjutkan, flux total tadi kita sudah peroleh hasilnya ini, tinggal kita substitusi menjadi seperti ini, ya kan? Kemudian maka kita bisa dapatkan kuat medan listrik di titik R ini, di titik P yang berjarak R ini, adalah seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ya kan, ini jadi pembagi ya, seperti ini. Inilah persamaan kuat medan listrik di titik tertentu atau di titik R oleh medan listrik oleh muatan titik. Jadi sumber medan listriknya adalah muatan titik, muatan positif. Kalau kita lihat persamaan ini, kalau kita lihat baik-baik persamaan ini kan sama ya, sama dengan persamaan medan listrik ya yang menggunakan hukum Coulomb. Ya kan? Kalau kita ingat kembali materi listrik statis ya, yaitu di situ ada pembahasan hukum Coulomb dan medan listrik ya, atau gaya Coulomb dan medan listrik. Persamaan medan listrik yang digunakan adalah ini. Nah, karena memang di materi listrik statis itu kita lebih banyak menganalisis atau menggunakan muatan titik. Sehingga persamaan medan listriknya ya ini. Ya, jadi kembali lagi ini. Karena memang juga ya hukum Gauss, persamaan hukum Gauss ini bisa didapatkan juga atau diturunkan dari persamaan hukum Coulomb. Seperti itu ya. Baik, jadi kesimpulannya adalah kita bisa menghitung kuat medan listrik oleh muatan ya, baik muatan titik atau muatan berbentuk eh, benda ya, benda tegar misalkan ya seperti kawat ya. Itu bisa menggunakan hukum Coulomb, bisa juga menggunakan hukum Gauss. Tinggal dipahami saja bagaimana mekanisme masing-masing hukum ya, baik hukum Coulomb maupun hukum Gauss. Bagaimana penerapan atau bagaimana penggunaannya. Ya. Di konten berikutnya kita masih membahas hukum Gauss ya. Kita masih coba menggunakan hukum Gauss untuk menghitung kuat medan listrik
tetapi pada benda bermuatan listrik yang bentuknya berbeda. Kita sudah menyelesaikan yang berbentuk kawat, kawat lurus panjang. Sekarang juga kita sudah menyelesaikan muatan titik. Berikutnya kita coba ganti bentuk bendanya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita bertemu di konten berikutnya.